Shalom Sisi dan semua anak-anak yang Oma kasihi. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan cerita Ayub. Ini yang bagian yang terakhir ya. Elihu, utusan Allah, dan Ayub dipulihkan. Agak panjang dikit ya hari ini, sabar ya. Nah, Oma melanjutkan ini karena kemarin waktu yang lampau kita sudah mendengar bagaimana Ayub dicobai dalam pencobaan yang pertama, harta bendanya habis dan anaknya juga habis. Yang kedua, Ayub ditimpa dengan sakit penyakit, ya. Dan ini masa yang sangat berat bagi Ayub. Ada istrinya juga yang menyuruh dia untuk meninggalkan Allah dan mengutuki Allah, ya, mati saja sudah karena udah terlalu susah ini. Nah, kemudian 3 teman-temannya yang bernama Elifas, Bildad, dan Sofar juga menyatakan bahwa Ayub salah. Ya, mereka berdebat cukup lama. Ayub juga sudah hampir putus asa, sehingga banyak dia mengeluarkan kata-kata yang ya tidak tahan lagi menerima sakit penyakit ini. Dan karena dia merasa dirinya benar dan dia mengaku dia benar, ya. Nah, itu sampai cerita kemarin, dan ini berhari-hari temannya berhadapan dengan Ayub dengan kata-kata yang sama, menyalahkan Ayub, dan Ayub balik menyalahkan Tuhan, ya. Nah, tetapi ya puji Tuhan, Tuhan mengutus seorang yang bernama Elihu. Umur Elihu jauh lebih muda dari Ayub, jauh juga lebih muda dari dari Bildad, dari Sofar, ya, dari Elifas, teman-teman yang ketiga itu. Nah, apa pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat Elihu? Elihu berkata begini, "Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu, aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu." Elihu juga memberi penjelasan kepada Ayub bahwa jangan pernah berkata di hadapan Allah, "Aku bersih, aku suci, aku tidak bersalah, aku tidak melakukan pelanggaran." Mengapa? Mengapa tidak boleh berkata demikian di hadapan Allah? Karena Allah itu lebih dari manusia. Dia tidak sama dengan manusia. Kalau kita mengatakan diri kita tidak bersalah, mungkin Allah menemukan ada yang salah dalam diri kita sebelum kita menyadari. Jadi Ayub menyampaikan pesan Allah itu bahwa Allah itu adalah Allah yang berfirman, ya. Allah yang berfirman kepada manusia dengan berbagai cara. Apa saja cara Allah berfirman? Bisa dia berfirman dengan memakai mimpi, ya, seperti Yusuf, ya. Bisa dengan penglihatan, ya, banyak nabi-nabi diberikan penglihatan oleh Tuhan. Bisa dengan penderitaan, contohnya Ayub ini. Tuhan berbicara, sedang berbicara kepada umatnya. Nah, jadi sebelum masuk ke liang kubur, kata Elihu, Allah biasanya berbicara kepada manusia 2 atau 3 kali, ya. Sehingga manusia itu dapat bersaksi atau dapat membenarkan, "Aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari liang kubur dan hidupku melihat terang lagi." Sesungguhnya semua ini dilakukan Allah 2 atau 3 kali sebelum manusia masuk ke liang kubur. Artinya Allah memberi peringatan yang terakhir, ya, sehingga hidupnya diterangi oleh cahaya kehidupan. Elihu memberi kesempatan kepada Ayub. "Ayub, silahkan kamu berbicara, ya. Tapi jika kamu tidak berbicara, saya akan melanjutkan apa yang Tuhan pesankan kepada saya dan mau mengajarkan hikmat kepada Ayub." Nah, apa saja yang diajarkan oleh Elihu? Yang pertama, Elihu berkata tadi, Allah berbicara dengan manusia dengan berbagai cara. Ya, bisa mimpi, bisa penglihatan, bisa penderitaan. Ya. Kemudian yang kedua, Allah itu tidak curang loh, Ayub. Allah itu adil. Ya. Dalam penderitaan yang demikian berat, Ayub berkata, tidak ada gunanya hidup yang saleh dan hidup yang diperkenan Allah.
Ayub sudah putus asa. Tapi Elihu membawa perkataan Allah begini. Ayub, jauhlah daripada Allah untuk melakukan kesalahan. Jauhlah daripada Allah untuk berlaku fasik. Yang Maha Kuasa tidak akan berbuat curang. Malah ia mengajar manusia menurut perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh yang Maha Kuasa tidak berlaku curang sama sekali dan tidak membengkokkan keadilan. Sesungguhnya Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Ia banyak berbicara terhadap Allah. Allah juga mengerti dalam kondisi manusia yang sakit, yang berat. Kadang-kadang ngomongnya macam-macam. Allah juga memahami. Yang kedua apa? Yang ketiga apa pesan Elihu kepada Ayub sesuai dengan yang Allah pesankan? Allah memperhatikan penderitaan manusia, kata Elihu. Sesungguhnya Allah tidak lepas tangan Ayub. Elihu berkata, orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan. Berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Pernahkah waktu kita menderita, kita mengingat dan bertanya, di manakah engkau Allah yang memberi aku kenyamanan, yang memberi aku pujian, yang memberi aku hikmat melebihi segala binatang dan hewan yang engkau ciptakan? Elihu katakan begitu. Dan Elihu katakan, teriakan kosong tidak akan dihiraukan dan tidak akan didengar oleh Allah. Jadi ketika kita berteriak dan berseru kepada Allah, mari kita tujukan benar-benar kepada Allah yang hidup. Jangan ngomong kosong, ya. Yang berikut, Elihu menyampaikan begini. Yang keempat, tujuan sengsara yang Allah izinkan adalah untuk pertobatan. Jadi kalau ia mengizinkan sengsara, contohnya Ayub ini. Di depan Allah sudah bersaksi, ia saleh, ia jujur, ia benar. Tapi waktu iblis meminta untuk dicobai, Tuhan terima tantangan ini. Dengan kunci bahwa Allah menopang dia. Jadi, Allah berbicara lewat kesengsaraan ini. Untuk apa? Menimbulkan pertobatan. Sebentar lihat apa pertobatan yang Ayub buat. Ya. Jadi Elihu katakan, Allah memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta. Sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka, kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Ia membuka telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir. Tapi kalau mereka menolak, tahun-tahun akhir hidup mereka tidak mengalami kesenangan. Sungguh luar biasa. Kalau kita mau menerima teguran Tuhan, kita dipulihkan. Tapi kalau kita melawan, maka kita akan berujung pada kebinasaan. Itu kata Elihu. Karena dia katakan, dengan sengsara, ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan, ia membuka telinga mereka. Ibaratnya begini, waktu kita menderita, Allah sedang teriak kepada kita, hei manusia, hei Bu Pris, ada jalanmu yang salah, coba cek. Nah itu, ketika Bu Pris mau mendengar, dan mau bertobat, Bu Pris dipulihkan. Tapi kalau Bu Pris ngomel, nggak mau bertobat, ya binasa. Oke? Nah, yang kelima, Tuhan bicara kepada Elihu untuk Ayub, kemuliaan Allah di alam semesta. Allah mengguntur, suaranya mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ia membuatnya untuk mencapai tujuannya. Untuk menjadi pentung bagi isi bumi maupun menyatakan kasih setia. Jadi di alam semesta ini Allah sedang berbicara. Mari kita menangkap apa yang dia sedang bicarakan. Elihu katakan, berilah telinga kepada semuanya itu. Hai Ayub, diamlah, perhatikanlah keajaiban yang Allah lakukan. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahu nggak Ayub? Bagaimana Allah memberi tugas kepada para awan itu? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan?
tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu, Yang Maha Kuasa tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaannya dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Artinya Allah melebihi segala-galanya. Dan tidak ada yang bisa melawan Allah, termasuk iblis. Jadi jangan kita manusia yang dikasihnya coba-coba untuk melawan Allah. Ketika Ayub ngomel-ngomel di hadapan Tuhan, lebih baiklah aku gak dilahirkan. Aku ini gak salah. Tapi ketika Elihu menyampaikan khotbahnya, pesan Allah, jawab Tuhan kepada Ayub secara langsung. Ini setelah Elihu berbicara. Nih, Tuhan yang langsung menjawab Ayub. Dari dalam badai Tuhan berbicara. Siapakah yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ini dia nyindir Ayub ini. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Allah banyak berbicara kepada Ayub dari kitab Ayub 38 sampai 40. Bu Pris nggak tulis semuanya di sini. Kalau para orang tua ingin menyelidiki silahkan. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan Yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Nih, yang suka ngomel-ngomel terhadap Allah diminta jawab, ini termasuk Ayub. Ya. Nah, puji Tuhan, Ayub sadar. Ayub merendahkan dirinya. Maka jawab Ayub, sesungguhnya aku ini terlalu hina, kata Ayub. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara tapi tidak akan kuulangi Tuhan. Bahkan 2 kali tapi tidak akan kulanjutkan. Mohon ampun Tuhan, ampun. Seperti itu kira-kira. Tuhan kembali menantang Ayub. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Lalu Ayub menjawab lagi. Ini ayat hafalan yang kita hafalkan. Ini jawabannya Ayub. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Seperti begini. Tuhan, silahkanlah engkau mau buat apa saja untuk hidupku. Karena aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Itu artinya. Dia lanjutkan lagi. Dulu hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Aku menghidupi kesalehan itu karena mendengar kata orang. Ya, baru ceteklah pemikiranku. Tetapi sekarang dengan masuk ke dalam situasi sengsara, ke dalam pencobaan yang engkau izinkan, mataku sendiri memandang engkau, kata Ayub. Oleh sebab itu aku cabut kata-kataku. Semua perkataanku ku cabut dan aku menyesal. Aku mau duduk di dalam debu dan abu. Sepertinya, Tuhan, kalau ini adalah kehendak-Mu dan rancangan-Mu, biarlah aku sengsara di debu, ndak apa-apa. Yang penting aku melaksanakan kehendak-Mu. Hebat. Ayub keluar sebagai pemenang karena Allah menopang. Kehidupan Ayub dipulihkan. Dulu dia punya 7.000 ekor kambing, sekarang punya 14.000, 2 kali lipat. Dulu punya 3.000 unta, sekarang 6.000. Ya. Itu juga teman-teman dari Ayub yang suka menyalahkan Ayub dan juga menyalahkan Tuhan, disuruh minta maaf kepada Ayub. Ya. Ayub diminta mendoakan ke teman itu. Elihu suruh 3 orang itu, ayo bawa korban. Pergi ke Ayub, minta didoakan oleh Ayub. Dan mereka taat. Dan akhirnya mereka dipulihkan dan juga Ayub dipulihkan. Dulu punya 500 pasang lembu, sekarang 1.000 pasang lembu. Dulu punya 500 keledai betina, sekarang punya 1.000. Dulu anaknya ada 7 laki-laki dan 3 perempuan. Tuhan kembali kasih dia 7 anak laki. Bahkan 3 anak perempuannya
paling cantik di negeri itu. Alkitab katakan tidak ada yang lebih cantik dari anaknya Ayub. Kira-kira seperti ini gambarannya. Luar biasa ya. Jadi, ketika keadaan Ayub dipulihkan, Ayub masih hidup 140 tahun lagi. Lalu ia meninggal. Pelajaran apa yang dapat kita tarik dari kehidupan Ayub ini? Yang pertama, Ayub itu sangat disayangi oleh Tuhan. Sehingga ketika iblis minta izin untuk mencobai Ayub, Allah izinkan dan Allah pasti menopang Ayub. Karena dalam Roma 8:28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hal ini untuk membuktikan kepada iblis bahwa Ayub tetap setia. Hal ini juga untuk memurnikan iman Ayub dalam beribadah kepada Tuhan. Allah juga menyayangi kita. Amin. Yang kedua, Elihu diutus khusus oleh Allah untuk menyampaikan pesan Allah bagi Ayub. Sehingga Ayub bertobat. Allah juga memanggil kita untuk menyerukan pertobatan kepada orang-orang di sekitar kita. Maukah kita? Yang ketiga, siaplah menjadi utusan Allah. Ketika ada orang sakit, Tuhan suruh, kunjungi dulu temanmu yang sakit, sampaikan pesanku sama dia. Siapkah? Ya, adik-adik menjawab, para orang tua menjawab. Yang keempat, Ayub bertobat dan dipulihkan 2 kali lipat. Setiap orang yang mau bertobat pasti menerima kebaikan Allah. Amin. Ya, sampai di sini dulu kisah kita, cukup panjang. Ayat hafalan kita, inilah kesimpulan dari Ayub. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, itu nanti orang tua bantu anak-anak untuk hafal ya. Kisah Ayub selesai, nanti kita kembali lagi ke kitab Kejadian pasal 12. Masuk di kisah Abraham. Inilah cerita Alkitab secara berurutan. Oma berdoa dulu. Tuhan berkati anak-anakku. Berkati para orang tua. Berkati siapa saja yang menyaksikan renungan ini. Jamah dan pulihkan hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Amin.